Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh, mahasiswi dari Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Video ini dibuat dalam bentuk penugasan untuk mata kuliah bimbingan konseling pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Urai Ferry Haryanto MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan landasan bimbingan konseling pendidikan agama Islam secara ringkas dan sistematis. Bimbingan konseling pendidikan agama Islam memiliki beberapa landasan utama. Yang pertama yaitu landasan religius yang berpacu pada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis menjadi sumber utama dalam memberikan bimbingan dan konseling yang mengandung petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dan memberikan pedoman tentang akhlak, ibadah, dan muamalah. Dengan contoh ayat, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis bimbingan konseling pendidikan agama Islam berpandangan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang berperan sebagai hamba sekaligus memimpin di bumi. Setiap manusia memiliki fitrah dan potensi yang harus dikembangkan dengan berpedoman pada ajaran Islam. Manusia diyakini mampu berubah menjadi lebih baik dan setiap masalah pasti memiliki jalan keluar sesuai syariat. Tujuan hidupnya adalah mencapai kebahagiaan dunia akhirat melalui ibadah dan menjadi insan kamil. Orientasi pembimbingan dan konseling dalam menekankan keseimbangan aspek lahir batin serta dunia akhirat dengan mengutamakan penguatan iman, takwa, dan akhlakul karimah. Semua proses bantuan dan bimbingan harus selaras dengan nilai-nilai Islam untuk mencapai kemaslahatan. Yang ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis itu memahami perkembangan jiwa dan kepribadian peserta didik, mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik, mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memahami perbedaan individual setiap peserta didik. Yang keempat, landasan sosial dan budaya. Memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, menyesuaikan dengan konteks budaya setempat, menghormati kearifan lokal, dan mempertimbangkan dinamika sosial. Yang kelima yaitu landasan pedagogis. Landasan pedagogis bimbingan konseling pendidikan agama Islam merupakan asas kependidikan dalam memberikan bantuan. Bimbingan konseling menjadi bagian integral pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai ajaran Islam. Prosesnya menggunakan pendekatan pembelajaran bervariasi dengan metode yang sesuai karakteristik peserta didik. Konselor berperan sebagai pendidik yang membimbing menuju kedewasaan dan kemandirian. Pelaksanaannya bersifat preventif dan kuratif dengan orientasi pembentukan kepribadian Islam. Konselor dituntut memiliki kompetensi pedagogis, mampu menciptakan suasana kondusif dan menguasai strategis pembimbingan efektif sesuai nilai Islam demi kemaslahatan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu landasan hukum. Landasan hukum bimbingan konseling pendidikan agama Islam mengacu pada perundang-undangan dan peraturan resmi. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang bimbingan dan konseling menjadi acuan teknis pelaksanaan. Kode etik profesi konselor dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia menjadi pedoman praktik profesional konselor. Gantungan syariat dalam Islam dari Al-Quran dan Hadis juga menjadi landasan hukum yang mengikat terutama dalam hal akhlak, adab, dan batasan-batasan interaksi konselor-konseli. Semua aktivitas bimbingan konseling harus sesuai dengan hukum negara dan syariat Islam serta menjunjung tinggi hak-hak peserta didik. Baik, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.